kami benar-benar menjadi pribadi yang di dunia ini menyenangkan hati Tuhan. Maka jangan satupun kami yang kau lalui, kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Silakan duduk kekasih Tuhan. Ada shalom semuanya. Senang bersama dengan saudara di minggu ini. Haleluya. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Tema pada minggu raya ini saya beri judul Keputusan di Persimpangan, saudara. Bapak Ibu tidak bisa menolak persimpangan, sebab saya percaya ketika kita melangkah, ketika kita berjalan, ketika kita hidup, maka kita akan diperhadapkan pada persimpangan demi persimpangan, perempatan demi perempatan, pertigaan demi pertigaan. Setiap persimpangan pasti sering kita lewati. Dan hidup melewati persimpangan-persimpangan itu sesuatu yang memang seharusnya. Nah, karena kita selalu diperhadapkan pada pilihan atau persimpangan jalan, maka penting Bapak, Ibu, dan saya untuk selalu benar dalam memilih keputusan ketika kita berada di persimpangan itu. Jika hari ini kita melewati sebuah persimpangan dan kita mengambil keputusan dan kebetulan keputusan kita itu tepat, maka tidak menjadi referensi atau tidak menjadi jaminan persimpangan kedua yang kita lewati segera kita bisa mengambil keputusan juga dengan tepat. Bahkan andai kata Bapak Ibu hari ini pakai teknologi Google Map atau Waze, saudara pasti akan mendapati 1-2 kasus kita salah dalam mengikuti Waze atau Google Map itu. Saya pernah belum lama ini, saudara. Ya, kalau ngomongin tahun ya cukup ya, tapi belum lama karena kita sudah 2 tahun ini kan saya tidak keluar khotbah di luar Due. Tapi sebelum pandemi, terakhir saya khotbah di sekitar Kalimalang, saudara. Ya. Saya belum tahu tempatnya di mana, saya minta sama penatua gereja tersebut untuk kirimkan map-nya gitu ya. Nanti saya lewat Google Map aja, oh iya Pak, jelas kok Pak, ketik aja gereja A, maka keluar alamatnya ini. Bapak ikuti pasti sampai Pak, iyalah pasti sampai. Dan ketika lewat Kalimalang, saya ambil ke kanan ya. Ternyata itu berada di, tidak bisa dibilang perkampungan, tapi juga tidak bisa dibilang perumahan. Jadi ada jalan kecil gitu ya, jalannya itu bahkan kadang-kadang cuma muat 2 mobil. Dan ada jalan kecil yang hanya muat 1 mobil. Dan saya lihat Google, saya harus ke kiri. Dan Google bilang itu tepat, karena ketika saya lewati jalan itu, Google minta untuk saya balik mundur dan lewati jalan yang sama. Tapi ketika saya lihat saudara, ini jalan cuma 1 mobil. How come gerejanya besar? Karena dari fotonya besar, pintu masuknya dari jalan yang kecil itu. Karena saya nggak tahu, awam sekali. Dan saat itu ibadahnya pagi jam 7, berarti saya kurang lebih setengah 7 sudah di situ. Orang belum banyak yang keluar rumah, ada memang yang berolahraga dan jalan pagi dan sekitarnya, tapi ada di jauh, bukan di gang itu. Maka saya harus mengambil keputusan, saya belok ke sini sesuai dengan Google apa tidak. Dan ketika saya ambil keputusan, tahu nggak saudara, mentok jalannya. Dan puji Tuhan sih saya sudah punya pengalaman nyetir puluhan tahun, saudara. Jadi untuk mundur dengan jalan yang sempit itu tidak kesulitan buat saya. Tapi saya berani jamin beberapa saudara yang jarang nyetir, tidak punya skill nyetir, itu akan kesulitan luar biasa. Mundur hanya 1 mepet, ya. Belum ada pot di kiri kanan, ada mobil, ada motor yang diparkir juga, itu kesulitan. Dan tahu nggak saudara, sebenarnya Google nggak salah. Karena ketika saya mentok itu ternyata gereja itu ada di balik tembok itu, saudara. Tapi pertanyaannya gimana saya bisa ke sana? Ya. Apa saya harus berhenti di situ terus saya naik tangga tinggalkan mobil saya di situ? Tentu tidak, itu tidak dikerjakan jemaat gereja tersebut. Artinya ada jalan lain yang tidak di-cover oleh Google Map itu. Akhirnya saya diam di tempat yang aman, bisa 2 mobil, dan saya minta sama penatuannya, tolong jemput saya posisi di sini, jalan ini, RT sekian, karena ada nama alamat rumah RT RW-nya nomor sekian, rumahnya pagar ini, dijemputlah naik motor, saya mengikuti motor sampai di gereja itu. Yang saya mau katakan saudara, melihat fakta ini, memilih ketika ada di persimpangan, itu harus selalu tepat. Dalam kehidupan kita kan juga begitu. Saya saat SMP memilih untuk masuk SMA, harus memilih dengan tepat. Saya puji Tuhan dapat sekolah yang bagus.
Tapi ketika milih jurusan, saya juga harus memilih dengan tepat. Saya masih ingat pergumulan saya saat itu, saya konseling sama guru BP saya, sama wali kelas saya di kelas 1 SMA, saya bisa masuk S1, A1 dia bilang terlalu berat Pak. Kepada saya tuh Sen ya, nilai kamu bisa masuk tapi ngepas banget. Tapi kalau A2 mungkin kamu bisa. Intinya A1, A2 kalau kamu mau berubah bisa. Ya. Tidak ada pilihan A3 kepada saya saat itu. Terus saya berpikir, berarti dari A1, A2 kata guru BP saya dan kata wali kelas saya paling bagus A2. Tapi A2 saya permasalahan, saya nggak suka dengan kimia dan nggak suka sama biologi. Kalau fisika, matematika, cincai lah gitu ya, masih bisa lah saya upgrade gitu. Tapi kalau biologi, ngapalin nama-nama Latin, ya itu benar-benar saya kesulitan. Kimia, saya nggak suka sekali masuk laboratorium kimia aja, udah malas-malesan saudara. Maka saya buang itu A2, tinggal A1. Tapi saya melihat fakta nilai saya, meskipun saya bilang saya bisa upgrade, tapi nilai saya, kok A1 matematikanya biasa saja di kelas 1 itu, fisikanya biasa aja. Terus meskipun saya tahu saya bisa berubah, tapi nggak ada passion, dorongan dari hati, oke gue mau berubah, nggak ada seperti itu. Terus saya masih ingat saat itu, saya nggak suka geografi, tapi saya suka sejarah. Saya suka baca buku. Saya buka cerita-cerita kerajaan zaman dulu, Majapahit, Singosari, ya, Sriwijaya, kerajaan-kerajaan Nusantara. Saya baca budaya-budaya Mesopotamia, Assyria, ya, terus budaya-budaya Mesir, buku-buku apa tuh? Buku-buku pintar, ya. Zaman itu ada buku pintar, saudara, ya. Itu saya lahap semuanya. Curiosity saya tinggi untuk hal-hal yang bersifat sosial seperti itu. Dan akhirnya saya bilang, saya masuk A3. Saya masih ingat banget wali kelas saya bilang, yakin loh A3. Meskipun saya tahu, ya, beberapa pelajaran hafalan saya jelek gitu ya, tapi saya suka banget dengan sejarah. Bahkan, you know what, saya pernah bermimpi jadi seorang arkeolog, saudara. Film Indiana Jones itu menginspirasi saya, menggali-gali, menemukan ini apa namanya, usianya berapa dari uji karbon itu sudah menjadi daya tarik saya ketika saya umur belasan tahun, dan saya masuk A3. Ketika saya masuk A3, saya kuliah, saya harus memilih kuliah saya. Meskipun saya anggap itu saat itu keputusan benar, ternyata kalau saya mau jujur, ada keputusan yang salah. Dengan memilih akuntansi setelah selesai SMA, memilih kuliah jurusan akuntansi, bagi saya sekarang ini keputusan yang sangat-sangat salah, blunder terbesar dalam hidup saya. Saya tidak bilang akuntansi itu jelek, beberapa orang yang memang panggilan di situ bisa menghidupi itu. Kalau saya mau jujur, ketika awal semester 1, semester 2, sampai saya melewati tahun pertama, tahun kedua, saya masih menikmati, tapi ternyata, saudara, bukan my calling di situ, bukan calling saya di situ. Bahkan ketika saya bekerja menghadapi angka-angka itu, saya tidak sama sekali ada antusias untuk kerja. Artinya apa? Saya salah dalam mengambil keputusan ketika ada di persimpangan itu. Ketika mulai suka dengan perempuan, ada banyak perempuan diperhadapkan kepada saya, bentuk segala macam ada di situ. Saya harus memilih. Ketika bahkan saya sudah memilih istri saya, Silviana Katawijaya, saya masih harus memilih lagi, ada ketemu persimpangan lagi. Ngomongin pengen punya anak berapa. Saya masih ingat banget ketika di awal saya pengen hanya istri saya juga pengen hanya 1 anak saja. Tapi Sion akhirnya ketika sudah 4 tahun, 5 tahun minta adik, mau gak mau kita akhirnya ngalah, kita berikan Sion atas seizin Tuhan anak kedua. Tapi ketika sudah punya anak 2, kita masih memilih lagi. Sekolah di mana? Karena biar bagaimanapun mereka masih under kami. Ada tanggung jawab kami sebagai orang tua untuk mengarahkan mereka dan membiayai hidup mereka sampai mereka nanti ada di titik mereka bisa mandiri dan dewasa. Artinya saudara, ini nggak selesai. 10 tahun lagi Sion dan Silo akan punya kehidupan sendiri-sendiri. Dan saya sudah bilang sama Silvi, ingat ya yang ya, jangan jadi mertua yang kepo. Anak kita itu laki, gue udah berkali-kali ngomong sama Silvi ya. Anak laki ketika berkeluarga, lihat saja ya, yang dibawa ke orang tuanya lebih dekat adalah keluarga dari istri. Jadi nanti anak kita punya istri, maka yang dibawa oleh keluarga anak kita nanti, ya pasti cenderung ke keluarga istrinya atau mamanya. Dan siaplah kita berdua sampai putih rambut. Dan saya percaya ketika itu terjadi, saya harus mengambil banyak keputusan-keputusan lagi. Ada benak-benak Tuhan taruhkan di sini, apa kami harus ambil anak lagi, membiayai anak lagi, menghidupi anak lagi, punya anak asuh dan lain sebagainya. Intinya saya sudah punya pilihan, saya sudah punya gambaran. Tapi ketika nanti saya ada di titik itu, saya harus ngambil keputusan seperti itu apa tidak. Itu kembali sebuah pilihan. Nah, saudara melihat semua ini penting tepat dalam memilih.
Dan kalau saudara jujur dalam hidupmu masing-masing, banyak kita salah dalam mengambil keputusan ketika harus memilih. Karena bagi saya nggak mungkin percaya ada orang yang sejak oek-oek sampai putih rambutnya, keputusan yang dia ambil selalu tepat. Memang meskipun tidak tepat bisa diperbaiki, ya saya punya cerita tadi di masa lalu saya salah dalam mengambil keputusan, lalu saya perbaiki. Tapi pertanyaannya berapa banyak orang yang bisa memperbaiki kesalahannya itu? Dan bukankah lebih baik kalau kita tidak salah dalam mengambil keputusan di masa lalu kita atau di masa depan kita, supaya kita tidak capek-capek lagi mengerjakan hal yang bagus itu. Jadi lepas dari apapun masa lalu kita, kekasih Tuhan, mulailah hari ini ke depannya untuk tepat dalam memilih. Ada satu ayat yang luar biasa yang saya mau bagikan kepada saudara. Sebuah ayat yang ditulis oleh seorang, saya sangat percaya meskipun namanya saya tidak tahu, ini adalah orang yang punya pengetahuan tentang Taurat luar biasa dalamnya. Pengetahuan dia soal Taurat begitu dalamnya sehingga ketika dia nulis suratnya di Perjanjian Baru, itu benar-benar penuh dengan budaya Taurat, budaya Judaism, budaya Ibrani. Ya, surat Ibrani. Saya selalu berkata, hari ini kebetulan beberapa hari ini kita sedang ngebahas itu dalam Deep Talk with Pastor, program tadarusan Alkitab setiap malam jam 7.15 ketika saya pimpin setiap hari. Saya bilang, ini surat kalau orang gak belajar tentang Judaism, ini surat kalau orang gak belajar benar-benar Taurat, orang gak akan ngerti esensi kedalaman dari surat Ibrani ini. Karena surat Ibrani ditulis oleh orang yang sangat paham tentang Taurat dan ditujukan kepada orang-orang Kristen yang berasal dari budaya Ibrani, berasal dari agama Judaism sebelumnya. Maka ayat ini, kitab Ibrani, gak bisa kita baca dengan perspektif yang sama ketika kita misalnya membaca Injil Yohanes, surat Korintus, surat Tesalonika, gak begitu. Makanya kalau ada orang Kristen bilang, saya gak mau baca perjanjian lama, saya mau bacanya perjanjian baru, bagi saya perjanjian lama itu udah gak penting banget. Maka orang begini, saya berani percaya ketika menafsirkan surat Ibrani, dia akan salah dalam menafsirkannya. Ada satu ayat yang mungkin nanti malam atau besok baru saya bagikan kepada saudara di Deep Talk with Pastor yang saya mau bagikan di hari Minggu ini. Dalam Deep Talk with Pastor satu perikop biasanya, satu pasal biasanya, tapi minggu ini hanya satu ayat. Tapi satu ayat ini sangat memberkati saya luar biasa dan saya mau bagikan supaya jadi berkat juga buat saudara. Ibrani 10 ayat 38. Ibrani 10 ayat 38, ada bantuan di depan. Demikian firman Tuhan. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Kita mau fokus dulu dalam kalimat awal sebelum tanda baca koma. Tapi orangku, kunya besar. Jadi orangnya Tuhan. Orangnya Allah. Orang yang percaya kepada Yesus. Tapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Itu begitu mudahnya dipahami oleh semua orang sehingga orang Kristen kalau ada orang berkata orang yang benar akan hidup oleh iman, ada amin. Amin semuanya. Tapi orang yang mengamini kalimat ini apakah mengerti esensinya? Apakah dia mengerti tentang orang benar itu apa maksudnya? Apa dia mengerti hidup itu apa maksudnya? Apa yang dia mengerti soal iman itu apa maksudnya? Ini kalimat ini aja kalau dibikin khotbah 3-5 seri, saya bisa saudara karena dalamnya banget ayat ini. Belum ayat setelah tanda komanya. Tapi karena waktu saya akan pilah-pilah. Nggak semuanya bisa saya bagikan pada kesempatan ini. Secara singkat, kalimat sebelum kata tanda baca koma ini. Yang paling menonjol ada kalimat atau kata benar, kata hidup, dan kata iman. Kata benar itu di kayu sune, the righteousness, ya. Kata iman itu kata Yunannya pistis atau faith ya, iman. Saya nggak akan ngomongin itu, mungkin lain kesempatan saya akan ngomong itu. Saya mau fokus pada kata hidup. Seolah-olah kalimatnya kalau dibaca tanpa pemahaman yang benar, orang yang benar akan hidup oleh iman. Hidup itu apa? Ya hidup selama di bumi pasti akan dengan iman. Jadi seolah-olah gambarannya kalau orang udah punya iman maka hidupnya benar. Orang kalau hidupnya sudah benar maka akan jadi orang benar. Kurang lebih begitu. Tapi sebenarnya apa yang dimaksudkan dengan kata hidup di sini? Coba munculkan slide-nya. Kata hidup di sini menggunakan kata Yunani sesetai.
Sesetai ini berasal dari kata zao, atau mungkin banyak orang lebih senang dengan menspellingkannya dengan zoe. Nah saudara, kata sesetai yang kata dasarnya zao ini secara harafiah memang artinya hidup. Cuma problematikanya saudara, bahasa Yunani itu kaya sekali akan kosakata, itu problemnya. Jadi kalau kita membaca di Alkitab kita, kalau Bapak Ibu bertemu dengan orang yang berbahasa Yunani, maka tidak seharusnya, tidak semudah kita menafsirkan kata hidup. Ketika kita mau berkata, aku hidup. Nah orang yang berbahasa Yunani, kalau kita mau ngomong sama orang yang berbahasa Yunani, aku hidup, kita harus mikir nih, hidupnya tuh pakai kata yang apa dalam bahasa Yunani. Karena paling tidak saudara, meski ada beberapa suku kata yang semuanya diterjemahkan dengan hidup, tapi di Alkitab kita ada 2 kata hidup dalam bahasa Indonesia yang menggunakan 2 kata hidup dalam bahasa Yunani. Yang kedua adalah kata bios. Bios ini ya tadi saya sudah singgung di awal, biologi, itu artinya hidup. Jadi bios atau bio itu saudara, itu bicara mengenai semua makhluk yang hidupnya dengan indera. Bios ini adalah kehidupan yang di dunia ini. Orang yang bios, orang yang pasti punya naluri untuk bisa mempertahankan hidupnya. Maka orang kalau memahami bios, itu bicara mengenai makan, minum. Bagaimana dia bisa bertahan atas cuaca. Oh kalau hujan, kalau saya mau bios, maka saya harus cari tempat bernaung. Oh saya masuk gua. Wah di gua ternyata ada bahaya. Kalau saya mau bios, maka di gua itu saya harus pakai obor. Orang yang bios, orang yang benar-benar berusaha fokus hidupnya itu bisa paling tidak memperpanjang umurnya. Kurang lebih itulah bahasa saya saudara. Maka orang yang bios itu mikirnya tadi makan, minum, nikah, beranak pinak, bertambah kaya, memiliki segala-galanya, itulah bios. Sedangkan kata di ayat 38, tapi orangku yang benar akan hidup, itu tidak menggunakan kata bios. Makanya dalam slide itu adalah sesetai atau zao sama dengan atau tidak sama dengan bios. Secara penafsiran sama artinya hidup, tapi tidak sama karena angle-nya bicara mengenai hidup yang berbeda. Apa itu sesetai atau zoe atau zao itu saudara? Zao adalah hidup yang benar-benar mencontoh Tuhan atau mengikuti Tuhan. Hidup yang benar-benar sesuai dengan kapasitas yang Tuhan berikan kepada manusia. Maka manusia yang zao adalah manusia yang benar-benar berusaha menghidupi dirinya sebagai blueprintnya Allah. Ketika Tuhan ciptakan manusia yakni Adam dengan apa itu kapasitas, kapabilitas, kemampuan dan segala macamnya, itulah yang harus berusaha dihidupi oleh orang-orang yang mau zao. Maka kalau kita membaca tentang Kejadian, Bapak Ibu sudah saya ajak, ada program 2 bulan ini Bible Talk, Sunday Bible Talk, kita lagi ngomongin kitab Kejadian. Maka kita bicara mengenai Adam. Ya. Adam ketika diciptakan itu punya kemampuan apa, diberikan kapasitas apa oleh Tuhan untuk berkuasa atas bumi. Sederhananya berkuasa atas bumi, berkuasa atas apapun juga makhluk hidup. Mau binatang, mau tumbuhan, mau apapun yang ada di bumi, termasuk Satan, termasuk iblis. Jadi kalau hari-hari ini saudara katanya orang Kristen, tapi saudara takut sama Satan, saudara takut sama setan, saudara takut sama demit, ada pohon gede, permisi, anak babi mau lewat, saudara berarti orang yang tidak zoe. Kata orang dunia berhikmat begini, kalau masuk sebuah tempat, ucapkan salam. Masuk logika, tapi salam kepada siapa? Wong kita masuk ke candi, kita masuk ke gedung yang tua, kita masuk ke keraton, kita masuk ke ruangan yang kosong, terus kita ngucapin salam kepada siapa? Maka kan benar orang-orang, coba perhatikan deh, kepercayaan-kepercayaan lain. Bahkan saya pernah bertemu orang Kristen yang ngikutin gaya mereka. Ketika masuk ke ruangan yang dianggap angker, ada sesuatunya, ngomong shalom. Shalom what? Saya bilang begitu. Karena temannya yang satu grup dengan kami berkata, Assalamualaikum. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Kita berkuasa. Sudahkah saudara jadi orang yang zoe, orang yang zao? Bukan cuma berkuasa, tapi orang yang, kalau kita belajar Adam, ketika diciptakan Tuhan, blueprint Adam itu tidak berdosa. Punya kemampuan untuk menolak dosa. Makanya ketika Tuhan taruh pohon pengetahuan baik dan jahat, baru kita bahas tadi di Sunday Bible Talk, itu Adam dan Hawa punya kemampuan untuk benar-benar tidak makan buah itu.
Sebab kalau Tuhan tahu bahwa Adam dan Hawa itu punya kelemahan dan pasti akan makan itu, nggak mungkin ditaruh di situ. Seringkali orang berkatanya dengan angle yang negatif. Itu kan berarti kan Tuhan menguji. Berarti manusia itu ketika Tuhan ciptakan, Tuhan tahu manusia itu bisa berbuat dosa. Iya benar, tapi baca dong atau lihat dengan sisi yang lain bahwa Tuhan taruhkan pohon pengetahuan baik dan jahat itu dengan melarang makan buahnya. Itu Tuhan juga punya pengetahuan dalam blueprintnya Tuhan. Adam dan Hawa diciptakan juga untuk mampu, sanggup untuk tidak berbuat dosa. Tapi itu kan diabaikan oleh banyak penafsir Alkitab. Nah saudara, jadi bagi saya, orang yang hidup zao atau zezetai itu adalah orang yang berusaha dalam hidupnya, itu berusaha melakukan secara presisi apa yang Tuhan perintahkan. Maka banyak kemudian penafsir mengatakan zoe, zao, zezetai itu bicara mengenai bukan cuma kehidupan di bumi, tapi kehidupan yang kekal nantinya. Karena memang harus kita imani dengan sungguh, kesempurnaan itu akan kita dapatkan nanti. Kita sekarang sedang menuju kesempurnaan, maka matikan dirimu untuk menjadi sempurna segambar seperti Tuhan. Tapi sempurnanya nanti. Selama di bumi ini gak ada yang sempurna, gak ada saudara. Kesempurnaan itu nanti. Tapi kalau saudara di bumi ini tidak mengusahakan kesempurnaan, bagaimana saudara bisa mendapatkan kesempurnaan? Kenapa banyak orang itu mendikotomikan sih bumi sama surga? Pak, Bu, bumi surga itu sama, sejajar. Gak mungkin orang ujuk-ujuk ke surga kalau tidak melewati bumi. Tapi orang memilah-milah ini hidup di bumi, ini hidup di surga. Lalu gimana bisa hidup di surga kalau hidup di buminya gak mencerminkan hidupmu seperti di surga? Makanya Paulus katakan kerjakanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Maksudnya kan itu. Itu kan bukan ngomongin ketika kita berkhotbah di mimbar seperti saya sekarang. Bukan ketika saya ambil gitar dan saya melayani gitar sebagai musisi, sebagai imam musik di gereja. Bukan. Dalam segala hal. Ketika saya nyobek sambal, ketika saya bersihin kandang burung saya, ketika saya bawa mobil saya, ketika saya ngelakuin hal-hal yang sepele. Kata Paulus, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Kenapa? Karena Paulus mengajarkan kita, mengingatkan kita, apapun yang kau kerjakan di bumi ini berdampak pada kekekalanmu loh. Tapi banyak orang Kristen nggak sampai pada titik ini, bahkan banyak orang Kristen yang jauh banget sampai titik ini, sehingga hidupnya begitu aja. Surga nanti, walau alam. Kasih Tuhan biji mata Tuhan. Nah hidup ini adalah hidup yang zao tadi. Maka kalau kita tarik dalam ayat tadi, munculkan kembali ayat tadi. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Maksudnya orang yang sudah menghidupi firman Tuhan, hidupnya bukan lagi bios tapi zao atau zoe. Semua yang bisa dilakukan, semua yang bisa dikerjakan dengan iman seperti untuk Tuhan. Orientasi hidupnya, perspektif hidupnya bukan lagi hidup yang fana di bumi ini. Sehingga ada goncangan badai, resesi ekonomi, wabah, pandemi apapun. Itu gak membuat dia kecut. Begitu pula dengan kelimpahan harta gak membuat dia akhirnya besar kepala dan akhirnya tidak mengandalkan Tuhan kembali. Sebab orientasinya bukan hal-hal materialistik, model-model begitu. Nah saudara, kembali munculin ayat tadi. Ayat ini gak berhenti di sini, ada komanya. Komanya inilah yang penting dan saya mau bagikan kepada saudara. Perhatikan kalimatnya. Tapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Coba saudara perhatikan, jangan dihapus dulu ayat ini. Perhatikan benar-benar, ayat ini gak berhenti di titik, tapi di koma. Jadi kalau kita baca kalimat setelah koma, saudara saya, kita semua di tempat ini, meskipun tadinya saudara sudah orang benar, tadinya saudara sudah hidup benar-benar orientasinya surga, perspektif hidupmu surga. Ku mau sepertimu Yesus, yang terutama di dalam hidup ini. Pokoknya Jesus the first lah. Seperti logo kita, Jesus first. Meskipun kita sudah hidup dengan iman, badai menimpa kita kayak apapun, lewat lembah kelam sekalipun, padang gurun sekalipun, kita bilang pokoknya aku mengandalkan Tuhan. Gak akan kupermalukan imanku kepada Tuhan. Andai kata sekarang ini aku susah, bekerja gak menghasilkan apa-apa, kalaupun aku harus mati, lebih baik mati daripada hidup menyusahkan orang, daripada hidup meminta-minta, daripada hidup mengemis sana mengemis sini. Nah kalau saudara sudah seperti itu, sudah ngelakuin semua yang wah,
tadi, kata penulis surat Ibrani, apabila di kemudian hari kau setelah melewati fase yang berat dalam hidupmu tadi, kau excellent di masa lalumu, kau keren pakai bingit di masa lalumu, terus kau di masa depan mengundurkan diri, maka kata penulis surat Ibrani, Tuhan tidak berkenan kepadanya. Aduh, dalam bahasa Indonesia kayaknya biasa aja kalimatnya. Tapi kalau kau renungkan sungguh, kau perhatikan bahasa aslinya, ini benar-benar berdampak luar biasa. Semua yang hebat nggak Tuhan ingat-ingat lagi, bro. Perhatikan kata apabila ia mengundurkan diri. Kata mengundurkan diri di sini. Coba dimunculkan slide berikutnya. Kata mengundurkan diri itu menggunakan kata Yunani hyposteilethai. Hyposteilethai itu kata dasarnya hupostelo. Ya. Nah, kata hupostelo itu secara harafiah ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, kalau Bapak Ibu punya kamus Strong, jadi apa kamus baku, bahasa Yunani, bahasa Ibrani yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, kamus Alkitab Strong atau nomor Strong itu saudara, hypostelo itu berarti dalam bahasa Inggris shrink back atau drawback. Drawback inilah kemudian yang diterjemahkan atau diikuti oleh terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia dengan menerjemahkannya sebagai mengundurkan diri. Karena drawback itu artinya undur diri. Seolah-olah kalau orang undur diri itu, orang misalnya sudah siap bertarung nih, saya mau bertinju dengan lawan saya, memperebutkan sabuk juara dunia. Terus tiba-tiba kaki saya jatuh dan saya akhirnya mengundurkan diri. Tidak dalam pertandingan itu. Karena kalau mengundurkan diri itu pasti ada kasusnya lah. Sehingga tekanannya, tensinya, bagi saya secara pribadi, setiap orang mungkin berbeda nih tafsiran saya, kalau saya kurang pas. Jadi kata hyposteilethai atau hupostelo diterjemahkan mengundurkan diri atau drawback itu kalau bagi saya, meskipun terjemahan Inggris kebanyakan itu juga drawback, kalau bagi saya kan boleh dong saya menafsirkan, itu kurang tepat. Lebih tepat itu shrink back. Shrink back itu apa saudara? Shrink back itu menyusut. Tadinya saudara sudah jadi orang yang benar-benar benar, hidup karena iman, hebat, dahsyat, luar biasa. Orang kalau melihat pelayanan kita, mengagumi, kita dicari-cari. Aduh, saya tuh mau deket-deket Pase. Kenapa? Saya percaya Pase itu orang hebat. Kalau deket Pase pasti ada transfer. Kita di seperti itu kan saudara. Kita sudah hebat di mata orang. Bukan mengundurkan diri. Kalau mengundurkan diri kan berarti saya murtad, begitu kan? Tapi cuma menyusut aja nih. Artinya level kita yang sudah di sini nih, nggak bisa kita pertahankan. Bukan jadi goblok, bukan jadi tolol, bukan jadi loser, bukan. Kita cuma menyusut, turun levelnya. Levelnya menyusut. Gak sampai murtad, gak sampai mengundurkan diri kalau ngomongin kata shrink back itu. Cuma menyusut. Seperti kita tiup balon. Balon besar kan? Balon ditaruh begitu aja ketika hari ulang tahun anak kita, hari ulang tahun pernikahan kita, hari ulang tahun teman kita, ada balon tuh semuanya bagus. Lihat besokannya saudara, ada balon yang sudah menyusut. Masih indah? Mungkin kalau nggak pernah lihat balon hiasan, kita bilang itu indah. Tapi kalau saudara sudah terbiasa lihat balon-balon yang jadi hiasan, itu udah nggak lagi indah. Keriput, menyusut, mengendur. Dan ini kata penulis surat Ibrani di ayat 38 tadi. Apabila kamu shrinks back, hupostelo, maka Tuhan tidak berkenan kepadanya. Nah ini yang gak sering diajarkan di mimbar gereja. Pendeta kebanyakan hanya mengatakan jangan murtad, jangan tinggalin Tuhan. Pokoknya pegang Tuhan. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati, aku tetap setia. Yang penting Pak Seno, saya Kristen sampai mati saya. Yang penting Pak Seno, mulut lidah saya sampai nanti nafas dan mulut saya gak bisa saya perkatakan, gak bisa narik nafas, gak menghembuskan nafas lagi. Saya selalu berkata, Jesus! Pak Seno, hati saya selalu ada Yesus.
Orang Kristen memahaminya begitu. Kalau itu levelnya Pak, semua banyak bisa menjadi orang Kristen yang mempertahankan imannya. Makanya jujur ya, saya itu agak benar-benar susah mengiyakan pelayanan, pemakaman, atau perkabungan di rumah duka kalau saya tidak kenal yang mati siapa. Jujur itu saya. Itu waktu di gereja lama Pak, ada banyak orang, Pastor Bimo tahu itu. Ya. Saya udah masuk kelompok orang-orang yang dijadwalkan untuk Paseno. Nanti kalau ada yang mati-mati itu dulu yang ngatur jadwal itu udah ngomong sama saya gitu ya. Lu ya, soalnya Bapak Gembala dulu bilang yang muda-muda, ya Bimo masih di bawah, belum jadi pendeta. Yang muda di antara pendeta-pendeta senior termasuk saya. Ya. Cuma saya langsung bilang ini, bukannya gua nolak bro. Tapi kalau ada yang lain silakan yang lain. Kecuali memang gue kenal orangnya, gue akan melayani. Bahkan kalau ada orang Kristen di tempat kita ini yang gue kenal banget terus gak ada yang mau melayani, gue pasti akan melayani. Tapi kalau gak gue kenal, gue bingung. Saya gak jelaskan kenapa gue bingungnya, tapi saya bingung. Sebab di rumah duka itu kan saya harus ngomong, saudara-saudara yang mati ini sudah menyelesaikan tugasnya. Dengan baik, dengan excellent. Sudah bersama di surga dengan Bapa, di pangkuan Bapa. Pertanyaannya kalau itu ditanya jujur sama saya, di mana saya tahunya? Benar nggak? Kalau WL kita Pak Prana mati aja, saya masih ragukan bener apa enggak. Padahal gue kenal sama dia, apalagi kalau gue nggak kenal sama sekali. Itu dilema loh. Ya, maka saya memang sejak saat itu saya pilih-pilih benar-benar, bukannya nggak mau, saya pilih-pilih benar-benar. Ya. Sebagai gembala hari-hari ini ya, kalau jemaat dowe benar, ya saya coba akan melayani. Tapi kalau orang bukan jemaat dowe, kami akan layani, tapi biasanya saya persilahkan teman-teman lain yang mau melayani. Atau misalnya keluarga dekatnya, orang yang saya kenal. Misalnya kemarin ada mertuanya Pak Prana. Saya kenal kebetulan dengan almarhum kan, di masa lalu. Saya tahu semangatnya dia. Meskipun terakhir-terakhir ya saya sudah beda gereja, nggak pernah mengamati. Dulu waktu saya ke Cinere, ketemu si Om ini, mertuanya Pak Prana. Dengan bagi saya si opa-opa funky lah saat itu ya. Sempat ngobrol juga, saya bilang ini keren banget. Terus ketika beliau meninggal, saya dapat referensi juga dari Pak Prana yang meminta, keluarga juga meminta. Karena saya kenal Pak Prana, istri, keluarga istrinya Pak Prana. Dan beliau almarhum yang meninggal, saya bilang iya. Tapi kalau enggak, ya, nanti misalnya, saya sorry ya, siapapun di sini nanti, ya, pasti saya tolong dilayani dong ibadah kedukaan. Siapa yang meninggal? Sepupu saya. Sepupu apa? Sepupu jauh. Saya bingung saudara, gimana saya khotbahnya? Ya kalau saya iakan, maka Bapak Ibu harus paham dulu, saya tidak akan muji-muji. Yang mati ini sudah selesaikan imannya, gue gak kenal dia. Gue akan ngomong fokus kepada yang datang aja. Ya kalau itu diizinkan, ya silakan. Ya, kekasih Tuhan biji mata Tuhan. Nah, kalau kita mengundurkan diri, maka Tuhan akan tidak lagi berkenan. Nah kata berkenan ini apa? Coba munculkan slide yang baru lagi. Berkenan. Berkenan itu menggunakan kata Yunani eudokei. Eudokei ini dari kata dasar eudokeo. Eudokeo ini kalau kita lihat kamus Strong artinya well pleased. Well pleased itu apa? Disenangkan. Menyenangkan. Atau pleasure. Ya, itu dalam terjemahan Inggris, di Alkitab terjemahan Inggris kebanyakan menggunakan itu, atau senang hati, atau berkenan. Ya nggak terlalu beda jauh lah pengertiannya dengan LAI tapi tadi ya tidak disenangkan. Berarti kalau kita bawa pemahaman ini di ayat ke-38, munculkan ayat 38 lagi. Kalau saya menafsirkannya, andai kata saya boleh menafsirkannya dan juga menerjemahkan kalimat ini dalam bahasa saya supaya saudara bisa mengerti, kalimatnya jadi begini. Tapi orangku yang hidup dalam kebenaran, dia akan benar-benar orientasi hidupnya di bumi ini pada orientasi yang benar, pada sorga. Dan dia bisa lakukan semua itu karena imannya kepada Tuhan Yesus. Dan apabila ia mengundurkan diri, kata mengundurkan diri tadi menggunakan kata apa? Menyusut
Artinya dia tidak bisa pertahankan di level yang terbaiknya itu, kendur. Tadinya ke gereja 5 kali seminggu, sekarang jadi sekali seminggu. Tadinya setiap hari baca 1 pasal Alkitab, sekarang cuma 1 ayat. Ukurannya kan itu menyusut. Tadinya nyanyi sambil tepuk tangan, sambil joget-joget, sekarang cuma diem saja. Tadinya kalau ada waktu langsung cari pendeta-pendeta di YouTube untuk dengarkan karena haus sama Tuhan. Sekarang bahkan seminggu sekali juga enggak, karena mulai suka sama channel-channel yang lain yang menawarkan tentang berita-berita dunia. Menyusut, cuma menyusut, tidak murtad. Kalau kau tidak pertahankan levelmu sedemikian, enggak konsisten, maka Tuhan enggak akan senang sama kamu. Nah, problemnya kalau kita manusia, kalau nggak senang, maka kita cuma nggak senang aja. Terus kalau kita akhirnya diseneng-senengin lagi sama orang yang nggak senang sama kita akhirnya bisa senang lagi, benar nggak? Yang pacaran, yang baru nikah, perhatiin deh. Iya kan? Lu dulu berapa kali putus nyambung sebelum pacaran? Sebelum nikah? Ngomong beneran berapa kali? Nah, banyak dibilang. Tapi kenapa lu balik lagi? Mau lagi sama laki lo? Bodoh? Atau karena laki lo pinter ngerayu? Dikasih coklat, dikasih mawar, sorry deh kemarin kilaf, gue janji. Kan gitu kan? Akhirnya iya. Tapi Tuhan apakah begitu? Ini problemnya, saudara. Problem. Kau terlalu menganggap remeh kasih karunia Tuhan itu, sehingga kita selalu berpikir di alam bawah sadar kita, yang penting kalau kita dosa, tinggal minta ampun. Memang benar ayatnya begitu di 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa maka Allah setia dan adil. Tapi pertanyaan saya, ketika kau sadar berdosa, kau minta ampun sama Tuhan, pengampunan yang kau harapkan, permohonan ampun yang kau tujukan kepada Tuhan, tulus apa tidak? Itu kan problemnya. Sebab, kan gue juga dulu laki-laki bajingan ya. Maksudnya ketika belum bertobat sama perempuan-perempuan gitu, udah buat salah nih. Ya, tapi nggak mau kehilangan, kita udah duain cewek kita dulu zaman SMA. Saya pernah, saudara, saya punya cewek yang saya bilang pacaran sampai 9 tahun itu. Ya. Terus ada waktu di mana saya kesel banget sama dia. Ya. Ini acaranya saya masih ingat 1 Muharram. Ya. Jadi saya kan nggak ada kepentingan ke sekolah itu, karena saya bukan Muslim kan. Tapi saya tahu, ya mantan saya itu ada di situ, karena memang harus merayakan itu. Ya saya sengaja jemput cewek lain, yang cakep juga, junior saya. Kenapa saya bisa dapetin dan ngajak dia? Karena saya OSIS dulu kan. Kalau OSIS kan begitu, Pak. Yuk nanti gede. Iya kak. Saya ajak. Sengaja, dengan sengaja. Saya nggak sengaja nemuin dia dengan, enggak. Cuma kepengen bikin dia, lu macam-macam sama gue juga bisa loh. Dan akhirnya meskipun dia nggak lihat saya langsung, dia dapat dengar dari temannya. Seno tadi kesini, ngapain dia kesini? Nganterin si A, adik kelas, marah. Tapi ketika saya udah mau putusin, terus mikir-mikir, waduh, hampir 2 tahun gue sama dia. Gampang banget putusnya. Ya saya rayu-rayu dikit. Intinya, saya bikin dia akhirnya luluh lagi. Terima saya sehingga akhirnya bisa panjang sampai 5 tahun ke depan. Kasih Tuhan biji mata Tuhan. Itu manusia. Tapi Tuhan begitu enggak? Sudah ingat cerita ini enggak? Anak bungsu. Udah berkali-kali saya cerita di sini. Ini anak bungsu, running well, nggak ada apa-apa. Dia nggak lihat, nggak ada kalimatnya, dia sedang membaca, dia sedang punya feeling, ketajaman, kepekaan. Orang tuanya bahkan hancur bisnisnya, nggak, semuanya running well. Tiba-tiba dia bilang sama bapaknya, yang masih sehat bugar, Pak, berikan aku bagianku yang memang menjadi bagianku dalam harta keluarga ini. Bapaknya pikir, oke, ya dibagi saja. Mungkin bapaknya kan memang sudah tidak punya kepentingan. Orang tua yang sejati kan kerja buat anak, bener gak sih? Kalau anak minta apa ya pasti dikasih lah. Oh nak, kamu pengen begitu ya? Oh mungkin bapaknya berpikir, anak ini pengen mengelola sendiri. Karena memang itu bagiannya, dibagilah gitu. Ini punyamu nak, ini punyamu ya, yang sulung ya. Tentu bapaknya tetap dapat bagian. Jadi gak dibagi 50-50. Tetap mungkin 30, bapaknya 40. Ya karena bapaknya masih hidup kan?
Tapi yang dilakukan si anak bungsu ini kan kurang ajar. Setelah dapat bukannya bisnis di tempat itu atau berusaha yang bapaknya bisa mantau, tapi dia bawa harta itu, dia jual. Dengan uang itu, sapi yang dijual, kambing yang dijual. Pertanyaan saya, pernah bayangin nggak? Kalau harta zaman dulu itu kan bentuknya bukan deposito, bukan surat berharga, tapi barang-barang kan, sapi, domba, kambing kan. Terus dia dapat bagiannya dia. Terus Alkitab katakan dia jual, dia merubahnya menjadi uang. Nah dia jual sama siapa coba? Jual sama bapaknya sendiri dong. Pak, daripada gue jual sama orang lain, nih kambing gue dapat 300 ya Pak. Berapa lo bayarin ya Pak? Ini lembunya yang bagian gue berapa Pak? Ada 150 ya, udah lo bayarin deh Pak. Bapaknya bayarin. Anak ini punya uang, dibikinnya bapaknya nih mau bikin usaha yang bukan peternakan kali, atau bukan pertanian kali. Mungkin bapaknya mikir apa dia ketemu sama UFO, bisa bikin handphone kali ya, dia pikir mau bikin industri yang apa gitu. Ternyata uang itu dibawa jauh pergi. Pesta pora. Pertanyaan saya, anaknya ini kalau diterjemahkan edukeunya memang sepertinya mengundurkan diri dari bapaknya. Pertanyaan saya, kalau kita tafsirkan begitu, gimana sikap bapaknya? Bapaknya benar-benar menggenapi apa kata Ibrani 10 ayat 38. Aku tidak akan berkenan lagi padanya. Kenapa pasti bisa berkata begitu? Ada ayatnya dalam perumpamaan di di Lukas 15 ya. Baca nanti ayat 11 dan sampai ayat 32 cerita soal anak sulung dan anak bungsu ini. Ketika anak bungsu, pakai logika lagi. Anak bungsu itu disayang gak sih sama bapaknya? Saya selalu berkata, saya Sean dan Silo, saya cuma punya 2 anak. Ini kan sama nih, anak bungsu dan anak sulung. Saya bukan berarti membedakan sayang saya kepada dua-duanya, tapi kalau saya lihat pakai mata saya telanjang nih ya, Sean udah gede, tingginya bahkan sudah hampir setinggi saya. Ya nggak sih? Sudah mau SMA, logikanya sudah berjalan. Maka cinta saya kepada dia bukan lagi dalam bentuk perlindungan yang kayak gimana gitu. Tapi Silo, ini badannya doang gede, tapi umurnya masih 10 tahun, saudara. Just share aja, dia kadang-kadang masih dimandiin sama saya. Hai, Papa bongkar ya. Pak, mandiin Pak. Bahkan mamanya bilang, sama mama ya? Enggak, sama Papa aja. Karena emang saya lebih perhatian ke dia. Saya udah bilang sama dia, nak, you udah kelas 5. Nanti kelas 6 nih ya. Jangan sampai Papa bilang ke Atalia sekolahnya dia. Sama gurunya, anak saya mah keren Bu. Sayang sama papanya. Tiap pagi dimandiin, nggak mungkin gitu. Ya, kelas 6 tuh udah mulai suka cewek, mulai genit-genitan. Ini terakhir ya nak, nikmati. Maka sambil saya sabunin, saya gosok badannya. Saya tuh bahasa Betawinya ngebacot. You know ngebacot? Ngomong aja gitu. Kamu begini nanti ya, jangan begini ya. Kalau saya lihat apa dia salah kemarin, jangan gini ke mama. Saya sambil ngomong aja gitu pokoknya. Tapi kalau Sean, Pak, mandiin dong. Yang ada gue jijik kali. Badannya udah kayak laki-laki, saudara, nangkep ya saudara ya. Jadi saya ngebayangin, biar gimana pun orang tua pasti akan lebih perhatian ke anak kecilnya. Kenapa? Karena bukannya beda-bedain, ya memang posturnya lebih kecil dibanding kakaknya. Jadi si bapak ini pasti sayang banget, kangen banget, sedih banget, anaknya ini undur. Postelo tadi. Tapi baca dalam cerita kisah Lukas 15 tadi, bapaknya kirim mata-mata enggak untuk ngawasin anaknya? Bapaknya nyuruh pegawai-pegawainya, ini bekal dariku. Lu pokoknya radius 2 kilometer, pokoknya gak boleh ketemu, lu nyamar sedemikian rupa, tapi lu jaga-jaga anak gue dari jauh ya. Amat-amati dia ya. Kalau nanti ada orang jahat, ini ada uang gue siapin lagi, lu bayar pemukul bayaran ya. Hajar orang-orang itu kalau mau melukai anakku ya. Pokoknya dari jauh, jangan sampai ketahuan dia. Dia gak lakukan itu loh. Ketika anaknya tinggalkan dia, ya sudah nak. Lo nyusut, lo hupostelo, lo mau mengundurkan diri, ya sudah. Meskipun di hatinya sayang, dan itu terbukti,
Bapaknya itu setiap nunggu di atas tiap sore di balkon rumahnya mungkin. Itu matanya jauh menerawang gitu, berharap-harap cemas. Anakku balik gak ya? Ada kabar, mungkin kalau ada orang berkuda cepat-cepat. Aduh, ada berita apa nih? Jangan-jangan anak bungsuku mungkin selama tahun demi tahun, puluhan tahun demi puluhan tahun. Karena ceritanya gak dijelaskan sampai berapa lama durasinya. Si bapak ini setiap sore, setiap pagi, dak dikduk hatinya. Harap cemas dapat kabar entah yang baik entah yang buruk dari anaknya. Tapi ketika anaknya tinggalkan itu, bapaknya memang harus firm. Kau melukai hatiku nak. Maka gak ada itu. Makanya ketika si anak itu ada di negeri yang jauh, dia habis semuanya, terus dia kerja sama penjaga babi, sama orang yang punya babi untuk jadi penjaga babi, dia gak bisa beli makan, dia hanya mau mengharapkan ampas makanan babi itu, gak ada yang nolong dia juga. Artinya apa? Kan kalau pakai logika si bapaknya yang kaya raya itu emang udah gak peduli lagi sama dia. Tapi ketika si anak bungsu ini berpikir, di sini gue kerja sama orang, bapak gue punya banyak orang jadi budaknya. Di sini gue makan ampasnya babi aja masih sisa-sisa. Kalau gue pulang balik, gue gak berharap lah jadi anak gue, udah hak gue kan udah gak ada, hak sebagai anak udah gak ada. Gak apa-apa lah gue balik kerja sama bokap aja lah. Paling gak kehidupan gue gak akan kayak gini. Nggak, diperbudak juga gak apa-apa lah. Tapi paling gak gue bisa makan enak lah. Maka dia pulang. Pulang itu no hope. Apakah dia pulang yakin dengan keyakinan yang teguh? Karena kalau dia melihat kehidupan zaman dulu, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca cerita di Alkitab ya, bahkan bapak bunuh anak, bapak bunuh suami bunuh istri, itu kan ada kan, real kan? Di kehidupannya Daud saja benar kan? Si Absalom pengen ngebunuh si Daud, bapaknya sendiri saudara. Jadi emang budaya seperti itu belum ada hak asasi manusia maksud saya, jadi hal seperti itu masih lumrah. Jadi mengamati itu si anak bungsu ini memang udah gak punya harapan lagi di negeri orang. Kesempatan dia cuma balik itu diterima bapaknya, dia nggak berharap jadi anak lagi, jadi pembantu bapaknya, atau ya bapaknya kalau marah bunuh dia, selesai. Makanya saya percaya dalam penafsiran saya dia pulang itu ya, tadinya mungkin dari tempat tinggalnya sekarang menuju bapaknya itu cuma 1 hari perjalanan, tapi karena dia dilema mungkin baru seminggu, baru sebulan sampai dia baru 2 langkah, diem lagi, ngemis lagi, hidup ala kadarnya lagi, dia 2 langkah lagi berhenti lagi, aduh gue terusin gak ya? Dan si bapak ini ketika melewati hari-hari tanpa anak bungsunya ini terus menunggu. Bapak ini gak cari, dia cuma nunggu. Karena anak ini sudah dewasa, dia sudah meminta, dia sudah tahu benar dan salah, dia tahu konsekuensinya. Bapak ini gak cari anak ini, tapi hanya nunggu. Dan ketika dia lihat di kejauhan, samar-samar, kok stylenya tingginya kayak anak gue. Style jalannya. Iya, anak gue tuh kalau jalan tuh 2 kaki kanan 1, 2 kaki kanan 1, gak umum gitu. Kayaknya anak gue nih. Tapi kok gila waktu dia pergi kan pakai baju ungu, pelen. Gila budak gue aja kalah dekil. Anak gue bukannya. Mendekati mungkin jarak sekitar 1 kilo dia baru yakin. That's my son. Apa yang dilakukan si bapak ini? Baca baik-baik, dia lari dan saya percaya larinya enggak, hai anakku, dia lari semua. Mungkin ada si pembantunya, Tuhan ini kopi, dia nggak peduli gue, dia lari sekuat, ada apa? Mungkin mama istrinya, ada apa pak? Dia abaikan istri yang dia cintai, dia abaikan semua orang-orang yang mau melayani, dia anggap pokoknya nggak ada, ini anak gue, dia kembali. Alkitab katakan dia berlari, memeluk anak ini. Anak ini gak pernah berharap dipeluk lagi. Dia berpikir kalau gue gak dibunuh, ya jadi budak aja deh. Dipeluk. Anak ini bahkan sempat terucap kan, bah aku gak layak lagi pak. Diam kamu nak. Terus si bapak ini ketika bapaknya lari kan tentu bujang-bujangnya ngikutin dong. Bukannya, Tuhan kita lari gak pasti ada apa, diikutin. Akhirnya ketika dipeluk, bujang-bujangnya ada apa nih? Langsung diperintah, kalian ambil baju paling baik. Ya, ambil pakaian paling baik, minyak wangi paling baik. Kamu. Ini, mandikan anak kau, bersihkan dia, cukur jenggotnya, cukur rambutnya. Kasih kemuliaan lagi buat dia. Yang lo tahu, cuma ini gambaran Tuhan Yesus kepada kita. Yang lo tahu, Tuhan pasti mengampuni kita.
Tapi yang lu gak pernah perhatikan, bahwa ketika anak ini, ketika lu tinggalin Tuhan, Bapak gak akan peduli lagi sama lu. Kenapa? Konteksnya surat Ibrani, yang saya khotbahkan kemarin. Dalam surat Ibrani, jika kau sudah tahu kebenaran, dan kau dengan sengaja berbuat dosa lagi, maka tidak ada pengampunan lagi bagi orang itu. Konteksnya itu. Ini khotbah bukan orang yang belum percaya. Kalau bagi saudara yang dengerin program ini, lagi tertarik sama Kristen, nyangkut di khotbah saya hari ini, dengarkan. Ini khotbah yang gak relevan buat saudara. Sebab saudara belum kenal kebenaran. Kalau saudara belum kenal Yesus, datang kepada Yesus, bilang, Yesus, aku percaya. Maka kasih karunia berlaku atas saudara. Khotbah ini bagi saudara yang merasa sejak kecil kau sudah Kristen. Ini khotbah bagi saudara yang merasa sudah tahu bagaimana menjadi seorang Kristen. Ini khotbah bagi saudara, rekan-rekan pelayan Tuhan seperti saya yang sudah bahkan berkhotbah, melayani mimbar, sudah dianggap orang yang sebut imam-imam itu. Ini khotbah buat kita. Untuk orang seperti kita nih, yang sudah ngerasa Kristen, itu bukan murtad lagi. Sebab dalam analogi saya, dalam pemahaman saya, kalau kita sudah tahu Kristen, itu kayaknya untuk murtad tuh gak mungkin. Itu yang saya temui kepada orang-orang yang sudah tua-tua di daerah-daerah, mbah-mbah saya, opung-opung saya. Mereka semua berkata, pokoknya sampai mati gak mungkin. Saya masih ingat sekali mbah saya ketika masih hidup, saya masih SMA, punya pacar yang saya bilang 9 tahun pacaran karena tidak seiman, akhirnya putus itu. Setiap saya pulang kampung, si mbah saya bilang gini, Le, masih tole. Ditanyain, maksudnya masih pacaran sama perempuan yang tidak seiman itu. Mbah saya gak ngejelimet, cuma bilang gini, Le, mbok cari toh yang seiman. Sesederhana itu. Dan mbah saya memang sampai akhir hidupnya, dia Kristen. Dan orang-orang kampung di sana mati sebagai orang Kristen bangga. Karena memang itu yang mereka imani dan karena itu mereka bisa dikubur di kuburan desa. Yang notabene yang dikubur di situ semuanya orang-orang Kristen. Leluhur-leluhur disamakan dengan leluhur mereka yang memang sudah beriman Kristen. Kalau mereka murtad, mereka gak bisa dikubur di kuburan keluarga itu. Sehingga kalau nanti ada lebaran, ada natalan, orang mau ziarah, itu untuk ke kuburan orang yang sudah murtad agak jauh lagi di luar desa, Pak. Nangkep ya? Ini saya orang Jawa yang tidak ada budaya Kristennya kuat. Kalau saudara dari Ambon, dari Nusa Tenggara, dari Papua, maafkan saya dari Medan, itu kan orang-orang begitu, yang penting Kristen. Dengarkan saya. Bukan soal mundur atau mengundurkan diri atau murtad. Saudara merosot saja. Saudara menyiut saja imanmu. Maka Tuhan gak akan peduli lagi sama saudara. Jadi Ibrani 10 ayat 38 tadi. Harus dipertajam dengan Ibrani 10 ayat 39. Ada gak ayatnya? Ayat 39 ya, coba munculkan. Perhatikan baik-baik ayat 39-nya. Ibrani 10 ayat 39. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa. Jadi orang yang mengundurkan diri, yang dalam bahasa aslinya tadi hupostelo tadi, atau yang menyiut tadi, itu binasa. Orang yang Tuhan gak pedulikan lagi itu binasa. Nah kata binasa di sini kalau kita melihat hampir semua terjemahan Inggris, itu menerjemahkan dalam kata Inggris destroyed, dihancurkan. Jadi orang ini levelnya nih orang yang sudah anak bungsu ini kan sudah ada dalam keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ini kan. Sudah tahu kebenaran. Terus kalau dia mengundurkan diri, murtad. Tapi kalau saya jelaskan tadi, saya nggak selalu suka dengan terjemahan drawback tadi. Tapi saya lebih suka dengan terjemahan shrinks back tadi, ya menyusut. Ini level imannya nggak bisa dipertahankan. Mestinya kan kita naik jadi kepala, nggak pernah jadi ekor. Jadi nggak bisa tuh jadi orang Kristen yang hari ini,
Makanya orang Kristen tuh senang dengan simbol-simbol sih. Kalau saya sindir jangan marah ya. Lo perjamuan sehari 3 kali, tiba-tiba jadi seminggu sekali, tiba-tiba jadi sebulan sekali, tiba-tiba setahun sekali. Ini kan menyusut maksudnya. Lo contohin kepada banyak orang di mana-mana, doa dulu. Makanya hati-hati dengan mulut tadi, bukannya nggak bagus bersaksi untuk berdoa. Tapi kalau kita sudah menunjukkan diri kita sebagai orang yang beriman dengan cara banyak berdoa, maka ini harus dipraktekkan terus. Karena level kita begitu. Ya. Berdoa, tiba-tiba besok-besok loh, kok nih kemarin di warteg dia berdoa. Sekarang di restoran yang mahal begini dilibas aja kagak berdoa. Oh, doanya cuma buat warteg. Menyusut. Ini orang akan dipedulikan sama Tuhan lagi. Binasa, destroy. Tapi ayat yang 39 tadi apa? Tapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Nah ini menarik nih. Hidupnya bukan Zao, bukan Zoe, bukan Sesetai tadi. Hidupnya terjemahannya sama dalam bahasa Indonesia, hidup. Sama dengan ayat 38 tadi hidup. Tapi hidupnya di sini yang diterjemahkan menjadi kata hidup oleh Lembaga Alkitab Indonesia diterjemahkan dari kata Yunani suke. Suke itu apa? Jiwa. Ini orang boleh berbeda tafsiran sama saya. Jadi begini loh saudara. Terakhir nih. Dihubungkan ayat 38, 39. Lu tuh jangan fokus sama hal-hal kedagingan. Gue mau ini, gue mau itu. Gue mau cakep, gue mau ganteng, gue mau pinter, mau punya rumah seperti ini, mobil seperti ini. Enggak. Hidupnya kita orang yang benar itu harus Zao, Sesetai, orientasinya Tuhan. Pokoknya menyenangkan Tuhan. Meskipun kondisi kita hari ini masih susah, maafkan saya, masih ngontrak sana, ngontrak sini. Kerja juga belum jadi pegawai tetap, masih pegawai kontrakan. Gaji juga masih bahkan belum UMR, masih di bawah UMR. Dengarkan saya, belajarlah terus bersyukur. Hiduplah di situ. Orientasi kita bukan hidup seperti itu, tapi surga. Yang penting jadikan rumah tinggalmu, kontrakanmu, rumahmu, seisi rumahmu itu bisa merasakan surga. Makanya jadilah orang yang benar. Orang yang benar itu hanya bisa jadi benar kalau punya iman. Dan ukurannya tuh Alkitab. Kenapa pasti Alkitab? Karena iman itu tumbuh dari pendengaran akan firman. Nah kalau kita sudah punya orientasi yang benar ini, maka Bapak Ibu gak akan tergoda dan gak akan kepikiran untuk tadi, hupostelo tadi, murtad. Jangankan murtad, bahkan untuk mundur atau untuk menyiut, kita tuh kayak gimana gitu. Bapak Ibu gak tahu kan pergumulan saya bikin deep talk with Pastor setiap hari. Itu tanggung jawabnya berat loh saudara. Tanya istri saya. Saya bahkan bilang sama istri saya, pokoknya kalau gue masih belum siapin rekaman, lo mau ajak kemana gak akan gue pergi. Sekarang saya lagi nyiapin, saya sudah bilang sama Phil, gue mau bikin ada 2 program lagi yang akan saya tayangkan setiap 2 hari dalam seminggu. Itu gak bisa saya buat sembarangan materinya, kalau saya udah materinya itu. Jadi waktu saya akan semakin berkurang. Dan Bapak Ibu tahu gak, ketika sudah sampai di sini dan saya tahu kebenaran ini, untuk misalnya akhirnya aras-arasan, aras-arasan, ini bahasa Ibrani tingkat tinggi, ya. Gak lagi menggebu-gebu itu susah saudara. Ya. Maka saya Sabtu, saya Minggu nanti habis ini kalau saya gak bawa anak, mungkin gak ke rumah eyangnya karena besok anak saya Sisilo ujian. Saya akan rekaman. Rekaman buat kapan? Buat Selasa, buat Rebu. Pak kan masih Senin Pak, masih ada Pak. Tapi saya tadi gitu loh. Saya tuh kalau bisa dikerjakan sekarang kenapa mesti nanti sih? Kenapa? Karena tadi saya sadar hukumnya tadi gak boleh menyusut. Dan saudara kalau saya sudah hidup seperti ini, kata Alkitab di ayat 39 tadi, maka saudara akan beroleh suke. Memperoleh soul. Memperoleh life, hidup, safe dalam terjemahan Inggris. Artinya suke ini kejiwaan. Saudara tuh di dunia ini kan lagi ngisi kejiwaanmu. Orang kalau nggak kenal Tuhan ngisi kejiwaannya dengan apa? Cep, minum narkoba, minum minuman alkohol, supaya dia jiwanya yang kosong itu terisilah gitu loh. Saudara hidup dengan kemewahan, beli apa, beli ini. Bermimpi A, bermimpi B, itu suke, itu jiwa saudara. Dan sebenarnya itu sah-sah saja. Karena kita masih hidup di bumi, otomatis
Kepinginan untuk merasakan kenikmatan dunia itu ya pasti ada aja. Cuma jangan dilakukan dengan gaya style orang di luar sana yang fokus hidupnya untuk suke. Orang di luar sana hidupnya tuh suke, memuaskan jiwa. Tapi orang Kristen, orang percaya harus fokus hidupnya itu zoe. Orientasinya Tuhan. Carilah dulu perkara-perkara di atas, maka semuanya akan ditambahkan dalam hidup kita. Dan sama seperti Ibrani 10 ayat 39 tadi. Kalau kita sudah orientasi hidup kita surga, kita lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, maka orang yang sudah seperti ini, kata Ibrani 10 ayat 39, dia akan suke. Maksudnya apa, Pak? Kebutuhan jiwanya ini akan terpenuhi. Bahasa sayanya tuh apa? Damai sejahteranya dia dapatkan. Bahasa yang lebih senang enak di kuping itu hidup di bumi seperti di surga. Nggak stres. Bisa ngambil keputusan yang benar. Sehingga ketika ada di persimpangan, di kanan kebun anggur yang sudah panen, di kiri semak duri, belum tentu dia akan berbelok ke arah kebun anggur yang berbuah lebat itu. Meskipun di situ menggiurkan. Kenapa? Dia tahu. Kalau gue ngambil ke sini, emang gue lihat kebun anggur yang berbuah lebat ini. Tapi itu bukan kebun anggur gue. Gue cuma lihat doang, memuaskan jiwa. Weh, enak ya kalau punya pohon kebun anggur dan anggurnya buahnya seperti ini. Tapi gue beli gak mungkin, karena gue gak punya uang beli kebun anggur yang sudah berbuah lebat itu mahal. Maka ketika di persimpangan jalan, orang yang sudah benar-benar hidup sebagai orang benar, orientasinya surga dengan iman, mungkin akan Tuhan bilang belok kiri saja. Semak belukar Tuhan. Ada kuburan di tengah-tengahnya Tuhan. Pohon beringin besar Tuhan. Itu tanah dijual dari 10 tahun yang lalu gak ada yang nengok Tuhan. Karena angker. Tapi kalau dia benar-benar peka, dia akan ambil di situ. Dia akan olah itu. Meskipun berat, gak ada yang tolong. Dia panggil orang-orang. Tanah yang mana? Itu kan angker. Gak mau, akhirnya dia nyangkul sini, capek dia. Dia sepertinya tidak suke, tapi dia zao. Dan one day ketika akhirnya dia tanam bibit anggur itu akan berbuah lebat juga. Kenapa? Logikanya sederhana. Ini kan cuma beda persimpangan. Tanahnya di lokasi yang sama. Jadi kalau ke sebelah kanan itu gembur, sebelah kiri juga pasti kan gembur. Akhirnya dia merasakan sukenya. Sehingga orang-orang kemarin yang bilang, tanah itu angker, nggak ada yang mau beli. Lah kalau sudah penuh dengan kebun anggur dan berbuah manis lebat, mau ada kuburan di situ, orang akan tamasya di kuburan itu, bener nggak? Pernah nggak lihat orang tamasya di kuburan? Ini maafkan saya, orang-orang Batak tuh kadang-kadang gitu loh, Bu. Ya. Saya pernah lihat loh, ya. Jadi sama keluarganya, saya ke Pondok Rangon tuh ada orang pakai payung gitu kan, baca Alkitab gitu ya. Terus dia bawa tikar gitu ya. Ini pada ngapain gitu kan ya. Itu bukan kuburan baru, nggak ada atapnya gitu kan. Jadi pakai payung gitu ya. Terus bawa rantangan, Masya Allah. Jadi itu habis mungkin baca Alkitab atau mungkin menyanyi, menguatkan satu dengan lainnya. Mereka makan di situ. Saya nggak tahu ya kalau makan di situ sih oke aja sih. Tapi jangan-jangan, Opung mau makan. Ini bawa pempek nih, kesukaan Opung nih. Terus Opung jawab, mau. Wah kacau saudara. Ya, tapi ada orang tamasya seperti itu. Dan memang sepertinya seperti itu aja, kuburan ngapain sih ditakutin. Intinya saudara, ambillah keputusan yang tepat ketika kita ada di persimpangan. Semoga paham ya. Kalau nggak paham, maafkan saya karena kelemahan ini. Tapi saya sudah berusaha memaparkannya. Bahwa kita akan menghadapi persimpangan-persimpangan. Saya hari ini sampai detik ini, paling tidak saya merasa yang saya ambil benar. Tapi saya nggak pernah sombong, karena saya tahu ada kemungkinan di depan saya akan salah dalam mengambil keputusan. Saya di masa lalu saya pernah mengambil keputusan yang salah, tapi saya perbaiki. Karena saya tahu, kalau saya terus hidup di keputusan yang benar di jalannya Tuhan, maka bukan saja sao yang saya dapatkan, tapi suke yang saya dapatkan. Damai sejahtera itu bukan nanti ketika di surga saya dapatkan, di bumi pun saya akan dapat rasakan. Semoga dipahami, semoga dimengerti. Haleluya. Amin. Tundukkan kepala kita doa. Makasih Tuhan.
Bapak Ibu yang merasa diberkati dan ingin memberkati kami lebih lewat Dana, dapat disalurkan melalui scan barcode berikut ini atau ditransfer melalui rekening yang ada di layar Bapak Ibu Saudara.